Shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian di penghujung Usbu bersama Jemaat GBI Papua Petra Muli Merauke. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap proses kehidupan yang kami lewati. Sampai di penghujung usbu ini Tuhan telah sertai kami, dan kami rindu disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, agar firman Tuhan yang diperdengarkan dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di penghujung usbu ini terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Hasil pembenaran. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Demikianlah pembacaan Alkitab yang dikatakan berbahagia tentunya kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, apa kabar di penghujung usbu ini? Saya berharap kita ada dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Ada sebuah cerita tentang seorang anak yang sedang melihat kepompong di halaman rumahnya. Dia memperhatikan kepompong ini sepertinya ada binatang yang mau keluar dari dalamnya, tetapi susah sekali. Jam ke jam dia perhatikan, kok kayaknya tidak ada pergerakan. Ketika dia lihat pagi, bergerak tetapi belum keluar. Sore dia balik lagi, masih dalam keadaan yang sama. Karena dia melihat sepertinya binatang ini susah sekali keluar, jadi dia berniat untuk membantu. Maka dia ambil gunting, lalu dia gunting sedikit kepompongnya supaya binatang yang ada dalam kepompong itu bisa keluar. Dan benar, binatang itu keluar dalam bentuk kupu-kupu, tetapi sayapnya belum utuh. Sayapnya masih rapuh sehingga ketika kemudian si kupu-kupu yang belum utuh ini keluar, dia jatuh di daun terdekat dan tidak bisa terbang. Karena sayapnya belum terbentuk sempurna. Padahal anak ini sudah kegirangan merasa bahwa dia menyelamatkan si binatang kecil yang sulit keluar dari kepompong. Tetapi karena melihat situasi bahwa si kupu-kupu kecil ini kemudian menjadi rentan, rapuh dan tidak bisa terbang, dia menjadi kebingungan lalu bertanya ke ayahnya. Dia masuk ke rumahnya lalu dia bilang, "Pak, ada binatang kecil yang mau keluar dari kepompong, tetapi susah sekali. Saya gunting, saya kira saya bisa menyelamatkannya, tetapi ternyata si binatang kecil itu adalah kupu-kupu yang tidak bisa terbang." Lalu si ayah menjelaskan ke si anak dengan tenang begini, "Nak, proses keluar dari kepompong itu memang sulit dan menyakitkan. Si kupu-kupu kecil itu butuh perjuangan. Tetapi justru perjuangan itu diperlukan karena ketika si kupu-kupu menguatkan badannya untuk keluar dari kepompong itu, terjadi tekanan yang membuat cairan dalam tubuhnya keluar ke sayapnya, sehingga sayapnya itu semakin lama semakin mengeras. Dan ketika keluar dia akan menjadi sayap yang kuat dan indah sehingga bisa terbang. Tetapi kalau proses itu kita ganggu untuk mempercepat, justru kita membuat kupu-kupu itu tidak bisa terbang." Maka si anak kebingungan, ternyata dia salah. Ketika melihat binatang tadi yang dia kira bisa dia bantu, justru berakhir dengan tidak utuh dan tidak sempurna. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, ada proses yang harus kita lalui untuk menjadi seperti kupu-kupu yang siap terbang dengan indah. Antara lain berbagai ujian, pergumulan, tantangan, kesengsaraan, atau penderitaan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali sebagai orang Kristen kita ingin skip sajalah
hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak mengenakan ini. Tetapi justru itu adalah proses yang membuat kita dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan untuk semakin indah. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini dalam Roma pasal 5 ayat 3-4 kita diingatkan untuk siap diproses Tuhan menjadi semakin indah. Roma 5 ayat 3-4 merupakan bagian dari surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen di kota Roma pada masa itu. Melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, terkhususnya pasal 5, Paulus ingin mengingatkan bahwa sebagai orang Kristen yang telah menerima kasih karunia keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus, ketika kita terima itu dengan respons iman, maka kita akan memperoleh berbagai kebaikan. Salah satunya dalam ayat 1-2 dijelaskan, kita akan memperoleh damai sejahtera, tetapi juga kita akan memperoleh jalan masuk dalam kasih karunia untuk merasakan kemuliaan Tuhan. Sepertinya sangat indah, tetapi Paulus tidak berhenti di situ. Masuk ayat 3, Paulus menjelaskan ternyata bukan hal-hal baik saja yang orang Kristen terima, tetapi orang Kristen juga harus siap menerima yang namanya kesengsaraan. Tetapi Paulus menegaskan bahwa kesengsaraan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya bukan untuk merusak kita, bukan untuk meruntuhkan kita, tetapi justru sebaliknya untuk memproses kita menjadi semakin indah. Dalam ayat 3-4 kita menemukan bahwa setidaknya ada 3 hal yang kemudian kita peroleh ketika kita mau menerima berbagai ujian, tantangan, kesengsaraan, penderitaan itu dengan tetap beriman kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan di sana bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan dalam bahasa Yunani yang digunakan di sini adalah kata hupomone, yang juga berarti kekuatan untuk bertahan memikul beban. Atau juga dapat diartikan sebagai ketabahan melewati masa-masa sulit. Artinya, ketika kita menjalani berbagai pergumulan hidup kita bersama dengan Tuhan, walaupun mungkin kita tidak paham apa maksud Tuhan kita melewati semua itu, hati kita sedang dibentuk Tuhan untuk semakin kuat. Kemudian hal kedua, ketika kita telah memperoleh kekuatan hati itu dikatakan akan timbul tahan uji. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah dokime, yang juga bisa berarti hasil yang terbukti atau karakter. Kalau kita ujian, pasti ada hasilnya. Anak-anak di sekolah ujian pasti ada hasilnya yang kita terima, dan hasil itu akan membuktikan bahwa proses studi kita selama ini ternyata hasilnya baik kah, tidak baik kah, atau mungkin tidak lulus kah. Dan dokime ini juga berarti karakter. Artinya apa? Bahwa ketika kita melewati kesengsaraan bersama Tuhan, bukan hanya hati kita yang diperkuat, tetapi karakter kita sedang diproses Tuhan untuk menjadi semakin indah. Ketika hati kita semakin kuat untuk menjalani cobaan demi cobaan, karakter kita akan semakin bertumbuh dalam kesabaran, dalam kebijaksanaan, dalam berbagai hal-hal baik yang dibutuhkan sebagai orang Kristen untuk menjadi kesaksian dalam kehidupan. Dan hal yang ketiga yang diperoleh ketika kita tetap menjalani kesengsaraan dan berbagai ujian hidup kita bersama dengan Tuhan, kita sudah dibentuk, hati kita menjadi kuat, karakter kita menjadi semakin matang dan bijaksana, menjadi semakin indah. Hal yang ketiga adalah timbulnya pengharapan. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah kata elpida, dari kata akar kata elpis, yang bukan sekedar artinya harapan kosong atau keinginan yang mungkin bisa ya bisa tidak, tetapi artinya adalah pengharapan yang kokoh, yang pasti berdasarkan janji Tuhan. Kalau kita balik ke pasal 4
ayatnya yang ke-21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Artinya bahwa ketika Tuhan sudah berjanji, itu pasti terlaksana pada waktunya, menurut kehendaknya. Dan kalau kita sebagai orang percaya menjalani proses hidup yang menyakitkan itu bersama dengan Tuhan, maka akan timbul pengharapan dalam kehidupan kita, bukan karena keadaan menjadi semakin mudah justru, tetapi karena kita yakin bahwa dalam menjalani proses itu, Tuhan ada bersama dengan kita, memegang tangan kita untuk menuju pada masa depan yang pasti bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika seperti perumpamaan tadi, kupu-kupu tanpa perjuangan, dia tidak akan keluar dari kepompong sebagai kupu-kupu yang bersayap indah dan kuat lalu siap terbang. Kita pun orang percaya, ketika kita tidak menjalani proses bersama dengan Tuhan, ketika kita mau yang instan-instan saja, maka hati dan karakter kita tidak akan menjadi kuat dan matang, lalu siap menghadapi berbagai musim kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di depan. Memang banyak hal instan yang ditawarkan dunia. Misalnya sebagai karyawan, kalau kita mau kaya, lebih cepat korupsi deh kayaknya, daripada kita kerja keras, harus mengalami tekanan dari atasan, kemudian kita harus meningkatkan kapasitas diri, sehingga pundi-pundi berkat bisa terkumpul. Atau kalau mau lebih cepat terbebas dari rasa bersalah, cenderung manusia merasa lebih mudah kalau kita membenarkan diri dan menceritakan kejelekan orang lain daripada kita membenahi diri lalu merendah diri untuk meminta maaf pada orang yang kita berbuat salah. Dan berbagai contoh lain yang sebenarnya menunjukkan bahwa banyak hal instan yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bagi kita bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Allah, yang telah dibenarkan Allah, teruslah berjalan di jalan iman walaupun sulit, walaupun penuh pergumulan dan air mata, walaupun mungkin ada masa di mana kita sulit untuk bertahan, kita merasa semakin tertekan dan seolah-olah tidak ada yang berpihak pada kita. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk menerima berbagai ujian, tantangan, persoalan, kesengsaraan, penderitaan dengan pola pikir baru. Bahwa itu adalah bagian dari proses yang diizinkan Tuhan untuk menjadikan kita lebih indah, untuk memperkuat hati kita, untuk menjadikan karakter kita lebih baik, lebih matang, lebih bijaksana, dan untuk memperdalam pengharapan kita agar pada saat tiba waktunya, seperti kupu-kupu yang siap terbang dengan sayap yang indah, kita pun orang percaya akan siap menerima janji berkat Tuhan dengan terus menjadi kesaksian dalam kata dan perbuatan kita. Biarlah dalam menjalani kehidupan kita, hampir di penghujung tahun ini, banyak yang kita alami, banyak ujian tantangan yang datang silih berganti, yang kadang melemahkan kita, tetapi di dalam Tuhan, kita pasti akan semakin hari semakin diperkuat. Kita pasti akan semakin hari semakin diperindah. Maka mari kita terus menjalaninya dengan hati yang penuh syukur bahwa Tuhan sedang memproses kehidupan kita untuk lebih baik dan lebih indah, memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita menjalani firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu, ya Allah yang setia menyertai kehidupan kami.
dalam kelemahan, dalam keterpurukan, dalam berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Kami yang bergumul dengan kesakitan, kami yang bergumul dengan kesulitan ekonomi, kami yang bergumul dengan hubungan suami istri yang semakin hari semakin renggang, kami yang bergumul dengan kehidupan anak-anak kami yang bergumul dengan berbagai permasalahan kehidupan. Kami bersyukur karena kami masih ada sampai hari ini karena kasih dan pertolongan Tuhan. Menjalani kehidupan kami, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami mau tetap berjalan dengan iman, sekalipun kami belum melihat janji dan doa, janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami, doa kami terkabul satu persatu. Tetapi kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk diproses Tuhan, agar hati kami semakin kuat, karakter kami semakin baik, semakin indah, semakin matang, pengharapan kami semakin dalam, untuk menjadi kesaksian bahwa tidak pernah ditinggalkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah kami dalam setiap pergumulan kami, biarlah terjawab satu persatu dengan indah, seturut dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi daerah tempat kami tinggal, pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan, biarlah dengan hikmat Tuhan tuntun agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, segenap amanat yang dipercayakan dengan takut akan Tuhan. Setiap orang benar yang mengupayakan perubahan bagi negeri kami, bagi daerah kami, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dari berbagai malapetaka, kecelakaan, bahkan maut yang hanya selangkah dengan kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap aman, tetap selamat untuk memperjuangkan yang terbaik bagi segenap masyarakat yang adalah umat-Mu. Kami berdoa bagi TNI Polri yang mengupayakan kedamaian dan keamanan bagi daerah kami. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan mereka pribadi maupun keluarga. Begitupun setiap orang yang sedang berjuang untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, untuk kedamaian dimanapun berada. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami di penghujung usbu ini siap untuk menenangkan diri kami menyambut hari esok, hari kemenangan, hari Minggu yang kudus, untuk beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, agar kami dapat menyambut hari esok dengan penuh syukur dan sukacita, memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Kristus yang tetap menyertai kami, dan kami yakin dan percaya dalam setiap profesi pekerjaan, tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhanlah yang memampukan dan menolong kami. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri doa ini, kami mohon jaminan berkat dari Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal serta menyertai kami semua, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian kita di penghujung usbu ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.